Sri Mulyani siapkan pajak baru untuk pedagang online, e-commerce ketar-ketir. Di tengah hiruk-pikuk pertumbuhan perdagangan digital yang terus melaju, pemerintah Indonesia kembali mengangkat satu isu lama yang sempat tenggelam, pajak untuk pedagang di e-commerce. Kali ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap memperkenalkan sebuah peraturan baru yang menyasar langsung para pelapak di platform besar seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, hingga Bukalapak. Rencana tersebut, menurut bocoran dari sumber terpercaya yang dikutip Reuters, akan diberlakukan paling cepat bulan Juli 2025. Intinya sederhana namun berdampak besar. Pelapak dengan omset tahunan antara 500 juta rupiah hingga 4,8 miliar rupiah akan dikenai pajak sebesar 0,5% dari pendapatan penjualan mereka. Tujuan utamanya, menciptakan kesetaraan perlakuan antara pedagang online dan pedagang di toko fisik yang selama ini lebih dulu akrab dengan kewajiban pajak. Namun, kisah ini tak berhenti di situ. Aturan tersebut bukan hanya memuat skema pemotongan pajak, tetapi juga ancaman sanksi. Platform e-commerce yang tidak memungut atau terlambat melaporkan pajak dari para pedagangnya, akan dikenai denda. Ini ditegaskan dalam presentasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak kepada perwakilan e-commerce baru-baru ini. Seperti yang bisa diduga, rencana ini memicu reaksi keras dari pihak e-commerce. Mereka menyatakan keberatan. Alasan mereka bukan tanpa dasar. Penerapan aturan ini dinilai akan menambah beban administrasi dan bisa membuat pedagang kecil enggan bertahan di dunia digital. Kekhawatiran pun mencuat, jangan-jangan kebijakan ini justru membuat para pelapak kembali ke pasar tradisional atau malah gulung tikar diam-diam. Kementerian Keuangan, meski telah diminta tanggapannya, memilih bungkam. Begitu pula dengan Asosiasi E-commerce Indonesia, IDEA, yang belum bersuara, tak mengonfirmasi dan juga tak menyangkal. Menariknya, ini bukan kali pertama pemerintah mencoba langkah ini. Pada 2018 silam, upaya serupa pernah dilakukan. Saat itu, pemerintah sempat mewajibkan operator e-commerce mengumpulkan data pelapak dan menagih pajak atas transaksi mereka. Tapi gebrakan itu hanya bertahan 3 bulan. Tekanan dari industri terlalu kuat, dan pemerintah akhirnya mundur. Kini, kisah itu terulang. Pertanyaannya, apakah kali ini pemerintah benar-benar siap menghadapi gelombang penolakan yang mungkin lebih besar? Ataukah, seperti dulu, peraturan ini hanya akan menjadi bayang-bayang niat baik yang belum sempat berbuah? Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.